Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dari IC Smart Camp. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hidrokarbon. Tentunya masih semangat kan belajar kimia? Oke, kita mulai ya. Hidrokarbon, hidro merupakan dari unsur hidrogen, lambangnya H adik-adik. Dan karbon, lambangnya adalah C. Nah, sebagai awalan, kita akan belajar mengenai contoh-contoh dulu ya adik-adik ya. Apa aja sih benda-benda yang berasal dari hidrokarbon ini? Yang pertama adalah gas LNG. Singkatannya yaitu liquid natural gas. Nah, LNG ini adalah gas yang mudah dicairkan adik-adik. Dia adalah gabungan dari gas metana atau CH4 dan gas etana atau C2H6. Kemudian yang kedua contohnya lebih kita sering lihat lagi di dapur kita adik-adik ya. Apa ini? Namanya gas LPG adik-adik, yaitu singkatannya liquid petroleum gas. Sama kayak LNG, dia gas yang mudah dicairkan, tapi dia gabungan dari gas propana C3H8 dan gas butana C4H10 adik-adik. Contoh yang lain adalah bensin adik-adik. Nah, tolong jangan gagal fokus ya ke gambar yang di depan. Itu lagi isi bensin ceritanya. Nah, bensin ini merupakan gabungan dari isooktana dan heptana. Contoh lainnya misalnya yang sering kita jumpai adalah kantong plastik. Kemudian ada lagi PVC atau pipa polivinil klorida. Nah, adik-adik, saking banyaknya nih benda-benda yang berasal dari hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari manusia, maka kita perlu belajar nih, apa sih yang khas dari atom karbon? Apa istimewanya? Kita belajar ciri khas atom karbon. Yang pertama adalah jari-jari atom karbon relatif kecil. Yang kedua, atom karbon terletak pada golongan 4A atau golongan 14 dan periodenya 2. Kemudian yang ketiga, sifat atom karbon bervariasi adik-adik, tergantung pada posisi dalam senyawa. Yang terakhir, atom karbon dapat membentuk isomer. Nah, untuk penjelasannya, kakak akan sambung lagi di slide yang selanjutnya. Nah, adik-adik, ini dia sifat dari atom karbon. Yang pertama, yaitu jari-jari atomnya relatif kecil. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat sini, karbon memiliki nomor massa 12 dan nomor atomnya 6. Nomor atom menandakan jumlah elektron. Jadi kalau kita konfigurasi untuk atom karbon, maka 1s2, 2s2, dan 2p2. Ya, berarti di sini ada dua kulit adik-adik ya. Kulit yang pertama dan kulit yang kedua. Yang pertama diisi oleh 2 elektron, yang kedua diisi oleh 4 elektron adik-adik. Kalau kakak gambarkan atomnya seperti ini. Sini ada inti atom. Kulit yang pertama 1, 2 elektron ya dari orbital s. Sedangkan kulit yang kedua ada 4 elektron. Dari 2s ada 2, kemudian dari 2p juga ada 2. Yang mana jari-jari atom karbon? Dari nukleus atau inti atom ke arah kulit yang terakhir atau kulit yang kedua. Yang garis kuning ini merupakan jari-jari dari atom karbon adik-adik. Nah, karena keempat elektron dari karbon ini memiliki energi yang mirip atau sama, maka atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal ya atau CC, satu gitu tangannya, rangkap 2 atau C, rangkap 2C, rangkap 3 C, rangkap 3C, rantai lurus atau bercabang. Oke, kita lanjut ya ke sifat atom karbon yang kedua adik-adik. Atom karbon terletak pada golongan 4A untuk sistem lama ya, atau golongan 14 untuk cara baru, dan periodenya 2. Kakak tampilin lagi untuk konfigurasi yang tadi. Ya, di sini ada karbon dengan nomor atomnya 6, berarti jumlah elektronnya juga ada 6. Kalau kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. Berarti dari sini
dia ada 4 elektron valensi atau 4 elektron pada kulit yang terluar. Nah, kalau kakak gambarkan struktur Lewis dari karbon, ya seperti ini. Di sini ada satu pasang elektron, yaitu yang berasal dari 2s. Kemudian ada 2 elektron single di atas dan bawah yang berasal dari orbital 2p. Dari sini menjadi struktur Lewis seperti ini, nanti kakak akan terangkan di whiteboard adik-adik. Nah, karena struktur Lewis seperti ini ya, adik-adik ini tidak stabil nih. Kenapa? Karena di orbital S penuh, sedangkan orbital P dia hampir setengah penuh adik-adik, kurang 1 elektron lagi. Maka elektron yang dipasang ini dia akan melakukan promosi sehingga dia pindah ke sebelah kanan, sehingga bentuknya Lewisnya akan jadi seperti ini. Nah, ya jadi pas satu-satu ya di sekitar atom karbon. Karena karbon cuma punya 4 elektron, maka ini belum bisa dikatakan stabil. Karena apa? Karena belum oktet. Nah, bagaimana caranya karbon biar oktet? Maka dia harus bersenyawa atau berikatan dengan atom-atom lain sehingga karbon memiliki 4 tangan seperti ini, di mana masing-masing tangan ini dia ada 2 elektron. Di atas 2 elektron, di kanan 2 elektron, di bawah 2 elektron, dan di sebelah kiri 2 elektron. Sehingga kalau kita jumlah semuanya ada 8 buah elektron. Nah, kalau 8 elektron, maka baru dikatakan bahwa karbon sudah oktet atau sudah stabil. Nah, ada catatan kecil adik-adik bahwa karbon satu-satunya atom dengan 4 tangan yang memenuhi kaidah oktet. Kalau atom lain nggak bisa seperti karbon. Nah, adik-adik, sini kakak akan jelaskan mengenai konfigurasi elektron dari 6 karbon. Oke, kita konfigurasi ya, karena dia 6, maka elektronnya ada 6. Kita mulai dari 1s2, kemudian 2s2, dan terakhir 2p2. Ini kulit yang pertama, ada 2 elektron, kulit yang kedua ada 4 elektron. Kita bikin konfigurasi pada kulit yang terluar saja, 2s dan 2p. Kita bikin orbitalnya. Di sini isinya ada sepasang ya adik-adik. Kemudian di orbital 2p berisi 3 suborbital, di mana masing-masing terdapat 1 buah elektron single. Nah, kalau kita buat konfigurasi ini menjadi struktur Lewis, jadinya seperti ini. Yang berpasangan, kakak tulis ini ya. Kemudian untuk yang single, kita boleh taruh di atas dan di bawah. Nah, struktur seperti ini adik-adik, kita lihat di orbital S-nya penuh, tapi di orbital P-nya hampir setengah penuh. Nah, ini tidak cukup stabil. Dia akan lebih stabil jika 1 elektron pada orbital S dilakukan promosi, pindah ke orbital yang P, sehingga kalau kita rubah konfigurasi yang kedua dari karbon menjadi 1s2 tetap ya. Yang berubah di sini 2s yang tadinya 2 menjadi 1, dan di orbital 2p yang tadinya 2 sekarang menjadi 3. Nah, kalau kita bikin orbital yang baru, pada S terdapat sisa 1 elektron, dan di orbital P-nya sekarang menjadi 3 elektron single. Nah, pada konfigurasi yang kedua, jika kita buat struktur Lewisnya, jadi karbon di sini berarti ada 4 elektron single di sekeliling atom karbon. Nah, baik yang atas maupun yang bawah, karena elektron valensi karbon hanya 4, maka struktur yang Lewis yang 2 ini kita katakan belum stabil ya, karena belum oktet ya, ini belum oktet. Nah, biar oktet maka karbon harus memiliki 4 elektron lagi. Didapat dari mana? Itu dari atom yang lain. Oktet pada karbon, kakak beri contoh, misalkan di sini pada atom karbon dengan keempat elektron valensinya.
Kamu bisa bikin macam-macam tandanya, bisa bikin nokta, bisa bikin silang atau bintang ya, terserah. Kemudian di sekeliling atom karbon dia memerlukan atom lain. Karena sini ada 4 otomatis ya. Sini kakak buatkan hidrogen yang memiliki 1 buah elektron valensi. Kemudian di bawah juga ya 1 juga. Kemudian di sebelah kiri 1 dan di atas ada 1. Nah, sehingga atom karbon berikatan kovalen dengan hidrogen. Ikatan kovalen berarti kelas 10 belajar ya. Sudah pernah kita. Nah, di sini berarti elektron karbon juga dimiliki oleh hidrogen dan hidrogen juga dimiliki oleh atom karbon. Sehingga di sini hidrogennya sudah duet atau duplet. Yang ini juga dan dia juga sudah duet. Bagaimana dengan karbon? Karbon sudah mengalami oktet. Ya. Jadi kalau kita bikin ikatannya, ya, bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, inilah yang kita biasa lihat. Jadi C memiliki 4 tangan kita adik-adik. 1 hidrogen, 1 ke hidrogen, 1 ke hidrogen, dan 1 lagi ke hidrogen. Begitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita beralih ke sifat karbon yang ketiga. Karbon sifatnya berbeda atau bervariasi bergantung pada posisi dalam senyawa adik-adik. Nah, nanti kakak akan terangkan di whiteboard ya, biar lebih jelas mengenai 4 posisi karbon dalam senyawa. Ada apa aja sih? Yang pertama, kita sebut sebagai karbon primer. Ciri-cirinya ya, kalau si karbon punya 1 tetangga karbon lain adik-adik. Lambangnya C1 derajat. Kemudian ada karbon sekunder. Berarti karbonnya punya 2 tetangga karbon lain. Lambangnya C2 derajat. Yang ketiga, karbon tersier. Berarti C punya 3 tetangga karbon lain. Lambangnya C3 derajat. Sedangkan yang terakhir, karbon kuartener. Berarti C-nya punya 4 tetangga karbon lain atau C4 derajat. Nah, nanti kita akan coba bahas ya mengenai contoh posisi karbon-karbon yang ada pada struktur pentana, yaitu C5H12 adik-adik. Oke adik-adik, sini kakak akan jelaskan mengenai posisi karbon dalam senyawa, baik primer, sekunder, tersier maupun kuartener dari struktur pentana. Pentana sendiri yaitu C5H12. Kakak bikin struktur seperti ini, CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Ya, karbonnya ada 5, kemudian hidrogennya 3 kali 3 9, 10 tambah 2 12 adik-adik ya. Nah, struktur ini kalau kita buat lebih rinci lagi akan ada di bawahnya. Ya, dengan CH3, CH2, yang ini CH saja, yang bawah CH3 dan yang ujung ini CH3. Nah, sekarang kita akan lihat, kita fokus ke karbon saja adik-adik, ya abaikan hidrogen-hidrogen ini, kalau perlu dihapus silahkan ya. Nah, kakak coba jelaskan dari yang paling kiri dulu. Di sini karbon memiliki tetangga karbonnya, berarti cuma yang di sebelah kanan dia. Karena cuma 1 tetangganya dia, maka di sini karbonnya merupakan karbon primer adik-adik. Kemudian kita ke sebelahnya, ya. Di sini karbon memiliki berapa tetangga karbon? Sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, berarti tetangga karbon dia ada 2, maka dia merupakan karbon sekunder. Yang ketiga, ya di sini sebelah kanannya lagi, karbon yang ketiga mengikat atau punya tetangga 3 karbon lain, 1 kiri, 1 di kanan, dan 1 di bawah. Berarti karbon ini merupakan karbon tersier. Ya, ke bawah dulu ya. Di sini karbonnya memiliki 1 tetangga karbon lain, yaitu yang di atas, maka dia termasuk karbon primer. Yang terakhir, ya yang paling kanan nih, tetangga dia cuma punya 1 karbonnya, ya. Ini doang, ini bukan tetangganya, ya berarti ini pun termasuk karbon primer. Gitu adik-adik. Nah, untuk sebagai contoh adik-adik, karena tadi nggak ada karbon kuartener ya, kakak tambahin contohnya, kita buat posisi karbon dari struktur heptana. Heptana itu sendiri adalah C7, H-nya 16. Kakak buat seperti ini strukturnya.
Kayaknya nggak usah pakai diurai ya hidrogennya ya. Dasarnya udah kelihatan. Kita mulai dari yang paling kiri. Karbon ini memiliki satu tetangga karbon lain ya. Tetangganya ini ya. Berarti dia termasuk karbon primer. Kemudian di sini ya sebelah kanan, tetangga dia karbonnya berapa? Kiri 1, kanan 1, atas 1, bawah 1, jadi ada 4. Maka dia termasuk dalam karbon kuartener. Yang atas termasuk karbon primer karena tangganya 1. Kemudian yang bawah ini pun tangganya dia saja, jadi ini karbon primer. Yang sebelah kanan tetangga dia 1, 2, 3 karbon, jadi dia karbon tersier. Yang bawah tetangga karbonnya hanya di atas, maka dia karbon primer. Yang terakhir tetangga karbonnya dia hanya 1 saja, maka dia pun termasuk karbon primer adik-adik. Oke, nah sekarang kita beralih ya ke sifat terakhir dari karbon, yaitu karbon dapat membentuk isomer. Apaan sih isomer? Ya, isomer adalah rumus nyawanya sama, akan tetapi rumus strukturnya berbeda adik-adik. Nah, di sini misalnya pada struktur pentana C5H12 adik-adik. Nanti kakak akan terangkan isomernya bagaimana ya. Strukturnya berbedanya di mana? Nanti kakak akan terangkan di whiteboard supaya lebih jelas adik-adik. Nah, adik-adik, sini kakak akan coba jelaskan contoh isomer dari pentana ya. Pentana C5 hanya 12. Jadi struktur yang pertama, sini kakak buatkan rantai lurus karbonnya ada 5. 1 2 3 4 5. Boleh kita lengkapi dengan H. Ya, sini berarti CH3 ikatan, dan sini C hanya ada 2, dan sini C-nya hanya 2 juga, sini C-nya H2 juga, kemudian terakhir CH3. Jadi rantai lurusnya ada 5. Untuk isomer yang kedua, kita ambil satu C sebagai cabang. Ya, berarti di sini C-nya ada 4. 3, 4. Nah, satunya kita buat cabang misalkan di sini ya. Nah, tinggal kita lengkapi dengan H yang paling ujung karena nggak ada cabang jadi hanya 3. Di sini juga hanya 2 ya. Kemudian di sini ada cabang berarti hanya tinggal 1. Kemudian di paling kanan hanya ada 3. Sedangkan yang bawah dia hanya ada 3. Mau dipindahin ke sini juga silakan, nanti namanya akan sama. Oh iya, ngomong masalah nama nih, karena kita belum belajar tata nama senyawa alkana, maka kakak cukupin sampai strukturnya saja ya. Nah, untuk satu lagi isomer, yang ketiga, kita ambil satu cabang ini sebagai satu rantai karbon yang di ujung, kita jadikan cabang adik-adik. Ya, jadi di sini rantai lurusnya tinggal ada 3. Cabangnya kita taruh di atas 1 dan di bawah 1. Baru kita lengkapi dengan H ya. Yang paling ujung hanya 3 ikatan karbon. Di sini karena dia tangannya sudah 4, maka dia nggak punya H lagi. Di sini hanya 3, H-nya 3, di atas hanya ada 3. Nah, jadi walaupun namanya sama-sama pentana, tapi dia memiliki 3 struktur rangka yang berbeda. Itu namanya isomer adik-adik. Nah, adik-adik, kita cukupkan dulu ya pelajaran hidrokarbon bagian pertama. Nanti di next video kita akan coba bahas tentang klasifikasi hidrokarbon. Ada alkana, alkena, alkuna, dan teman-temannya. Ya, pokoknya seru deh. Makanya kamu jangan lupa nih untuk selalu subscribe Easy Smart Camp biar kamu bisa terus update ilmu-ilmu dari video-video kita. Oke? Jangan lupa ya, like dan share juga ke teman-teman kamu semuanya. Karena cuma di Easy Smart Camp belajar kimia jadi mudah dan menyenangkan. Oke, thank you semua.